Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib, anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah dengan kehadiran para habaib, mudah-mudahan datuknya juga hadir di tengah-tengah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, ahli warisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu min bainihim al-akh al-fadil al-ustaz Sufyan hafizahullah. Kita doain panjang umur, sehat wal afiat, murah rezekinya dan dimakmurkan kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan satu demi satu. Tadi kita dengerin Al-Quran, enak apa enggak? Senang apa enggak? Tenang apa enggak? Ini kitab Allah. Ini adalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan sekarang ada di tengah-tengah kita. Udah ganteng, mana baca Qurannya enak lagi. Udah nikah belum? Belum? Buka pendaftaran ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Ini kita girang banget bisa duduk di sini bersama para al-hudur al-kiram. Al-Fajr alhamdulillah Ustaz Sufyan kuntu adrus fi Dimashq. Al-Jad rahimahullah Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas kan أولاده وأحفاده كلهم يدرسون في اليمن. فكنت أريد أن أدرس كذلك إلى اليمن. قال لي لماذا الجميع يذهبون إلى اليمن والرسول يقول اللهم بارك لنا في شامنا ويمن. Ini kira-kira paham apa enggak nih? Apa roaming jangan-jangan? Tadi saya bilang bahwa saya alhamdulillah Allah berikan kesempatan pernah belajar di negeri Syam. Semua saya punya paman-paman, sepupu-sepupu di Hadramut bareng sama kayak Ustaz Sufyan tempatnya. Ada yang di Ribat, ada yang di Al-Mustafa, ada yang di Huraydah, ada yang di Ahqaf. Kemudian waktu saya selesai SMA mau ta'lim, mau belajar, kata kakek saya, kenapa ke Yaman semua? Nabi kan doanya Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahilah Syam dan Yaman. Di Syam banyak ulama. Akhirnya saya berangkat ke negeri Syam. Walhamdulillah ketemu sama ulama-ulama yang luar biasa. Wa min bainihim Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, kita baca Fatihah ila hadrat sayyidina nabiyina wa syafiina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baiti wa ashabihi wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa bil khusus ila ruh man ijtama'na huna bi sababihi al-habib al-fadil السيد سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري واخوه الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري والد الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وأولاده المنتسبين إليه وتلامذته إن الله يغشاهم برحمة المغفرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وعلانية أن الله ينور قلوبنا ببركة القرآن الكريم وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا أدنان ولكل صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal. Kita mulai dengan sama-sama kita membaca qasidah Ya Fattah Ya Alim. Kita berharap semuanya ikut baca. Di malam ini kita turunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah selawat ini semua yang hadir sebelum kita pulang ke rumah masing-masing dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit, sakit baik yang sifatnya zahir ataupun batin, berkah selawat Allah angkat penyakit tersebut. Yang punya hajat, punya keinginan, punya kemauan baik itu sifatnya duniawi atau ukhrawi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal
alamin. Semuanya baca, kita sama-sama ya Fattah ya Alim, nanti di ujungnya bil Qur'anil Karim. Sama-sama. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Semua ya Fattah ya Alim. Masya Allah. Ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Allimna wanfa'na wa bihi farfa'na wahdina wajma'na bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah Masya Allah. Ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Waffiqna lil khairat wa ittiba'il ayat fi jami'il awqat bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Rabbi wa ashrah sadri, Rabbi wa ashdud azri, Rabbi farfa' dhikri bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Daiman Rabbi sall ala an-nabiyyil mursal bil kitabil munzal bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Wa ala kulli al was-sahabah abtal wa du'atil juhal bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Fattah, wahai yang maha pembuka, bukakan hati kami. Wahai yang maha mengetahui, ajarkan kami bil Qur'anil Karim. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat 2008 atau 2009 ketika berada di Damaskus. Waktu itu kedatangan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau ceramah di masjid namanya Jami' Al-Umawi. Masjidnya gede, satu saf bisa mungkin 200 orang satu saf. Jadi dia melebar. Kalau saf belakangnya nggak terlalu banyak, mungkin 20 saf, tapi melebar luar biasa. Di dalamnya ada makamnya Nabiullah Yahya bin Nabiullah Zakaria. Nah, waktu itu beliau ada menyampaikan sebuah kisah. Ceritanya ada anak muda mau belajar. Anak muda mau belajar. Datang ke masjid, mau hadir di majelis. Rupanya masjidnya gede. Ada 2 majelis taklim di situ. Yang satu yang ngajar Ustadz A, yang satu lagi Ustadz B. Akhirnya dia lagi mikir, kira-kira mau hadir yang mana nih, Ustadz A atau Ustadz B. Ada orang tua lagi sholat, ditungguin sholatnya selesai, datangin, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus si anak muda tanya, ya mau hadir tapi bingung, enaknya yang majelis yang Ustadz A apa Ustadz B. Kata orang tua, sini saya kasih tahu. Datang ke majelis yang pertama, kemudian si Ustadz lagi ngajar, kira-kira di atas kursi gitu, ada mejanya, yang hadir duduk di bawah.
Tiba-tiba si orang tua ini ngajak yang pemuda yang mau belajar di tempat paling belakang berdiri. Yang lain duduk, dia berdua berdiri. Si ustadz ngelihat ada yang janggal, tuh kenapa berdiri tuh? Dia tengah-tengah ngajar, dia bilang, tuh yang belakang coba duduk kalau mau ikut pengajian. Kalau mau hadir, duduk, jangan berdiri, katanya si ustadz. Orang tuanya bilang, adalah urid an ajlis fi darsik. Saya nggak mau duduk di majelis kamu ini. Perasaan saya nggak enak, kamu nih ustadz bukan orang baik. Ustadz ini digituin. Akhirnya si ustadz marah luar biasa, dia bilang, kamu bukan orang baik, bukan saya. Kurang ajar, kamu keluar dari sini. Diusir, dikata-katain, luar biasa. Si anak muda ketakutan. Ayo sebelum kita digebukin sama jamaahnya kita kabur dah. Akhirnya berangkat ke majelis yang kedua. Ustadznya lagi ngajar, sama di atas kursi ada mejanya, yang hadir di bawah berdiri juga. Dia minta dengan lemah lembut. Si ustadz yang kedua ini bilang, kurang lebih artinya, berkenankah kalian berdua kalau mau hadir duduk juga bareng sama kita? Jawabannya sama, saya nggak mau duduk. Perasaan saya kamu nih orang jahat, kamu nih bukan orang baik kamu. Akhirnya si ustadz digituin. Kalau ustadz yang pertama balik marah lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Yang kedua dia malah istighfar, astagfirullah, benar saya banyak dosa, saya punya aib banyak, astagfirullahaladzim. Terus si orang tua tanya sama yang muda, mau duduk di majelis yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kira-kira jawabannya yang mana? Yang kedua. Terus si anak muda ditanya sama yang tua, itu tahu nggak bedanya apa? Itu tahu nggak hikmahnya apa dari kejadian ini? Bahwasanya ilmu boleh banyak. Orang punya ilmu bisa aja. Tapi Allah hanya menitipkan di hati, ya, al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha, di hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita kalau mau belajar, lihat, alhamdulillah kita punya guru di sini. Di wilayah sini, di Rawa Geni. Ada sahabat kita. Kita pernah ketemu dulu di majelis Habib Abu Bakar. Antum sama siapa? Sedeknya. Ayo. Ketemu berapa tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyiapkan waktu, tempat, pikiran, tenaga, harta untuk memberikan ilmu yang bermanfaat buat warga di sini. Jadi alhamdulillah patut disyukuri. Ada sebuah ribat di sini yang mudah-mudahan sanadnya nyambung ke ribat yang ditarim. Amin. Dari ribat yang ditarim, Al-Habib Salih nyambung ke akhu Al-Habib Hasan. Habib Hasan nyambung ke akhu Al-Habib Abdullah bin Umar, nyambung ke jadduh, nyambung ke aslafuh, sampai akhirnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patut disyukuri dan harus kurang bahasanya kira-kira diambil manfaatnya. Hadir di pengajiannya, duduk di majelisnya, masukin anak ke pesantrennya. Sebab kalau anak kita udah jadi anak yang berilmu, dididik supaya bisa ikut nama ajaran Nabi, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah orang tuanya bakal beruntung. Kenapa? Karena setiap kali itu anak beribadah, tiap kali itu anak berdakwah, itu pahalanya ngalir juga ke orang tuanya. Alhamdulillah. Ini kira-kira masih semangat apa enggak? Lemas banget. Mudah-mudahan makin lama duduk di sini makin terang kuburan kita nanti. Amin. Amin. Besok kan libur ya. Gak apa-apa ya. Lanjut. Alhamdulillah. Sedikit lagi kita gak akan panjang-panjang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita na'ishu fi zamanin qallama fihi al-ikhlas wa qad mata fina al-mukhlisun. Kita hidup di zaman ini, di zaman di mana sedikit sekali ada yang namanya keikhlasan. Orang-orang tulus, orang-orang ikhlas telah meninggal dunia, meninggalkan kita terlebih dahulu. Nah, kita harus jadi penerus orang-orang saleh tersebut. Nggak bisa
kalau kita nggak dalamin ilmunya baginda Rasulullah SAW di mana? Maka adanya di tempat-tempat kayak begini, di majalis, wal madaris, wal ribat dan lain sebagainya. Ini tempat kita mengkaji ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi. Ketahuilah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi nggak bisa nanti beralasan begitu di akhirat dilihat, ente kenapa nih punya amalan nggak ada yang sah, ente punya wudhu salah waktu di dunia, ente punya mandi hadas besar nggak benar, sehingga sholat yang ente kerjakan itu salah semuanya, batal semuanya, nggak ada yang sah. Nggak bisa kita bilang, ya Allah saya kan nggak tahu. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah udah berikan, Allah titipkan para ulama di wilayah sini. Kurangnya kita nggak mau hadir. Kalau kita hadir, kita dengerin ilmu-ilmu yang disampaikan, maka hidup kita akan jadi istiqamah, lurus, akan sesuai jalan yang sudah digariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Masyika ma'ilm, nggak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Idza aradta dunya, alaika bil ilm. Mau kejar dunia harus punya ilmu. Kalau ilmu nggak ada diremehin orang-orang. Wa idza aradta al-akhirah, mau akhirat, fa alaika bil ilm. Mau dunia, mau akhirat harus punya ilmu. Jadi ilmu ya, sehingga begitu banyak riwayat-riwayat yang disampaikan. Alhamdulillah kita juga di sini ada pengajian dekat sini. Waktu itu kita diminta untuk ngisi ya. Ada kita tiap minggu buka kitab Al-Manhajus Sawi Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Ada tuh situ pembahasan tentang kemuliaan ilmu. Jadi insya Allah orang-orang di sini ya semakin semangat, semakin istiqamah, semakin rajin, sehingga rahmat yang Allah turunkan semakin banyak lagi. Insya. Kalau tadi masalah nisfu Sya'ban sudah disampaikan oleh Ustaz Nasruddin Mukhtar, betapa banyak kemuliaan yang Allah berikan. Baca surat Yasin, zikir dan lain sebagainya, semuanya kita jalankan. Semuanya kita, orang ada bilang kenapa sih baca Yasin? Gak boleh katanya. Padahal dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata, ya, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfura. Orang yang baca Yasin pada malam hari, maka pagi harinya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga banyak kemuliaan yang lain. Memang di malam nisfu Sya'ban tidak ada hadis yang sharih mengatakan baca ini, baca itu, nggak ada. Tapi para ulama kemudian daripada ini umat kebingungan, baca apa nih? Ya, nggak ada anjurannya. Ya udah, daripada nggak baca apa-apa, baca Yasin tadi 3 kali. Baca yang lain boleh nggak? Boleh. Zikir, istighfar, sholawat, dan juga banyak lain sebagainya. Itu semua dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Habis itu kita 2 minggu lagi insya Allah masuk ke bulan apa? Bulan, mudah-mudahan pada panjang umur semuanya, amin. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang mana di situ ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Ayo jago matematika siapa nih? 1000 bulan berapa tahun? Kira-kira ada yang tahu? Ini sebenarnya tahu, cuma mungkin pada ngantuk kayaknya nih. 80 tahun lebih, kurang lebih 80 berapa tuh? 83 lebih. Jadi 1 malam kita sholawat seperti 83 tahun kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. 1 malam kita beristighfar, maka dihitungnya seperti 83 tahun lebih kita beristighfar kepada Allah. 1 malam kita main game, nah berarti main game selama 83. 1 malam kita nongkrongin HP aja, padahal kagak ada yang WhatsApp tuh, dilihatin aja HP-nya. Anak muda main HP, main game, buka Instagram, buka Al-Quran aja. Tadi kita lihat sahabat kita baca Al-Qurannya begitu indah. Ya, Al-Quran gak bisa. Jadi Al-Quran ini adalah titipan dari Nabi yang kalau kita mau selamat, maka harus pegang teguh tali dari Allah tersebut, insya. Sebab kalau umur gak ada yang tahu, Bu, benar gak, Bu? Benar gak?
Kira-kira ada yang tahu kapan meninggal? Nggak ada. Di sini ada yang udah 63 tahun? Ada? Kalau ada lebih dari 63 berarti panjang umur karena rajin silaturahmi, rajin sedekah. Amin. Yang udah 60 tahun ada nggak di sini? Siap-siap 3 tahun lagi dah. Tahu? Yang udah 62 tahun 11 bulan ada nggak? Kalau ada siap-siap dah. Makan daging yang banyak nggak apa-apa, jangan takut. Sebulan lagi. Tapi insya Allah semua panjang umur, sehat walafiat dan murah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam sebuah nasihatnya beliau bilang, wa ta'atuhu ghina ad-darain falzamu fiha al-'izzu lil-'abd adh-dhalil wa fi 'asyanihi 'arun wa narun wa fiha al-bu'du min khizyin wa bil. Orang kalau taat sama Allah, maka dia bakal dapat 2 kecukupan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Amin semuanya. Ya Rabbal Alamin. Orang kalau taat dapat 2 kecukupan dunia dan juga akhirat, dan dia akan mulia karena dekat dengan Allah. Wa fi asyanihi 'arun. Sebaliknya kalau orang demennya maksiat, demennya membuat dosa, maka itu adalah sebuah 'ar, sebuah aib, sebuah sifat yang buruk. Wanarun, dan bisa mengantarkan dia kepada panasnya api neraka, waliyadzubillah min dzalik. Wa fiha al-bu'du min khizyin wa bili. Makanya orang kalau pengen mulia bukan dengan banyak duit, bukan dengan tingginya jabatan, bukan dengan banyaknya mobil, bukan. Tapi orang kalau mau mulia, caranya cuma satu, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap bisa mendapat keberkahan majlis yang mulia ini. Juga kita mengharap Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri yang hari ini kita memperingati haul beliau, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah, dan kita semua ya bersama beliau mudah-mudahan bisa kumpul nanti di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pemanasan menjelang Ramadan, kita baca Syairillah ya Ramadan biar mulai kerasa, mulai berasa, nanti mulai makin mematangkan kesiapan yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Juga sekaligus sambil kita baca Syairillah ya Ramadan ya di menjelang malam nisfu Sya'ban esok hari, kita berharap juga ada kedermawanan hati bagi siapapun yang hadir di sini untuk menyumbangkan sedikit hartanya untuk digunakan sebagai untuk menjalankan daripada kegiatan pondok di Ribatul Mujtaba ini. Insyaallah yang keluarin hartanya nggak bakal berkurang, tapi kata Nabi akan bertambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan menjadi modal kita, bakal kita senang nanti di kuburan. Alhamdulillah kemarin saya nyumbang, karena berkat nyumbang tersebut uangnya dipakai buat thalabul ilm, menuntut ilmu, dan ilmunya bermanfaat, akhirnya menjadi amal jariah. Kuburnya dilapangkan dan diterangkan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita di sini nggak melihat sedikit ataupun banyak, yang penting tulus dan ikhlas. Makin banyak makin bagus ya, yang penting harus dibarengi dengan sifat ikhlas. Insyaallah juga ini menjadi penyebab nisfu Sya'ban besok kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi panjang umur, ditolak bala dan bencana dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya ikut baca Syairillah ya Ramadan, Syairillah. Semuanya Syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syairillah ya Ramadan
sallallahu alaihi wa alihi. Terakhir yang ingin saya ingatkan, besok malam nisfu Sya'ban Allah akan turunkan ampunan bagi semua makhluknya, semua hambanya. Rugi kalau kita nggak dapat. Kalau semua di sini rawat ini dapat ampunan, kita nggak dapat, rugi banget. Nah, kalau mau dapat ampunan, syaratnya kata Nabi nggak boleh salah satu dari dua. Nggak boleh musyrik, menyembah kepada Lata, Uzza, Al-Jibti, wa Taghut dan lain sebagainya, dan nggak boleh musyahin, orang nanam benci dalam hati, orang nanam hasud, nanam iri. Orang yang kayak begitu akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih nggak maafin kesalahan orang lain, bagaimana ente mau dapat maaf dari Allah? Berikan maaf kepada orang lain itu nggak bisa. Sebagaimana ente pengen mendapatkan maaf dari Allah, maafkan tetangga yang pernah buat salah. Maafkan teman yang pernah buat salah. Habis ini sebelum pulang dari majelis, sebelum diri, hati udah harus bersih dulu. Hati udah kita bilang sama hati, maafkan orang yang pernah buat salah sama kita. Tetanggakah, saudarakah, sepupukah, semuanya yang pernah buat salah, malam ini kita maafin, biar besok kita semua dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rugi kalau nggak dapat. Rugi kalau semua nih kita punya tanah, yang lain tanahnya dapat siraman air jadi subur, tanah kita kering kerontang, rugi. Makanya kalau dapat ampunan dari Allah, caranya maafkan orang lain dan juga kita meminta maaf kepada orang lain, maka insya Allah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, besok 2 minggu lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Dulu di zaman saya, tiap Ramadan pasti, zaman saya masih kecil tuh, pasti baca Al-Quran tiap hari 1 juz. Tolong anak-anak muda dilazimkan, jangan sampai 1 hari lewat sebelum kita berhasil melewati 1 juz. Sebab kalau udah 1 hari gak berhasil, besoknya udah malas lagi. Besoknya udah malas lagi, makin gak kekejar, gak bisa khatam. Sedangkan kita dianjurkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena orang yang baca 1 aja ayat Al-Quran, itu pahalanya di bulan Ramadan. Wa man tala fihi ayatan minal Quran kana lahu mithlu ajri man khatama Al-Quran fi ghairihi minasyuhur. Seperti mengkhatamkan Al-Quran di bulan-bulan selain Ramadan. Baca 1 ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, pahalanya sama kayak kita baca sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, yaudah Beb, kalau gitu baca 1 ayat aja dah, cukup dah. Jangan, justru kita manfaatin kesempatan sebaik-baiknya untuk menggapai pahala khatam sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Sebab kalau dia masuk Idul Fitri, mau dapat pahala khatam lagi, harus baca dari awal sampai akhir lagi. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, Allah berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, biar kita bisa ibadah haji ke Mekah Karomah. Amin. Kurang kencang amin ya, amin. Biar kita bisa ziarah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Amin. Biar kita bisa menjalankan puasa dan kehidupan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ribatul mujtaba menjadi ribat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bimbingan daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri terus mengayomi baik para asatidnya juga para murid-muridnya dan juga tetangga-tetangga sekitar sini mendapat keberkahan juga dari ribatul mujtaba. Amin. Kita berharap juga mudah-mudahan guru kita Ustaz Sofyan mendapatkan panjang umur, sehat afiat, dimakmurkan rezekinya dan juga bisa terus memberikan pendidikan bagi semua santri-santrinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan jazaa, hadanallah wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.